Baik di Quran dibagi 5 bagian. Baik ya, kata baik itu di Quran ada 5 kata, nggak sama ya. Maksudnya kalau ibu baca Quran menemukan kalimat ini, ibu sudah paham apa maksudnya. 1, ini khair. Khair yang ibu tadi bahas ya, khair. Khair itu lebih kepada sifatnya, sifat baik. Ya. Quran surah ke-3 Ali Imran ayat 110. Posisi paling kiri sebelah atas. Kuntum khaira ummatin, khair. Khair. Oke, ada ayatnya. Kamu itu umat yang baik gitu ya. Umat terbaik. Khair, pakai khair. Artinya punya sifat baik. Kata Quran umat Nabi Muhammad itu sifatnya baik. Jadi kalau ada yang mengaku umatnya Nabi Muhammad, maaf ya, sifatnya tidak baik, lisannya nggak baik, pandangan nggak baik, ada yang nggak sempurna dalam pengakuannya. Silahkan cek ya. Harusnya orang semakin banyak belajar, dekat dengan Nabi semakin baik. Nggak ada umat Nabi misalnya lisannya kotor, pandangannya lihat yang nggak baik. Pikiran baik pasti ketika melihat dia akan lihat yang baik. Ketika berucap, ucap yang baik. Ketika mendengar, dengar yang baik. Jadi kalau ibu mengaku umatnya Nabi misalnya, tapi masih mendengar tayangan yang tidak layak, menonton sesuatu yang tidak disukai, ada yang salah di situ, yang tidak tepat. Jelas ya? Yang kedua itu thayyib namanya. Ini kalimat baik pertama sudah di Quran. Thayyib. Bu pernah ada yang tanya, "Kaifa haluk ya ukhti?" Alhamdulillah bi khair. Pernah kan? Artinya saya nggak banyak pikiran gitu. Baik nih, pikiran saya baik ya, dan sedang baik, sedang enak dan sebagainya. Itu suasana maksudnya. Tapi kalau thayyib itu baik secara fisik. Fisikal, ya, secara fisik, sehat maksudnya. Fisikal, sifatnya fisikal. Sehat. Ibu umrah atau haji misalnya, "Ya akhti kaifa halik?" Apa kabar kamu? Alhamdulillah ana thayyib. Ya, saya baik, maksudnya sehat. Fisiknya sehat ya. Makanya ketika ibu diminta makan pun di Quran kalimat thayyib selalu berkorelasi dengan makanan. Ya, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 168. Posisi paling kanan sebelah bawah. Quran surah 2 ayat 168. Coba cek. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Thayyib itu kalimat thayyib pertama di Quran. Ya. Jadi maaf ya, kata Quran, kalau Anda ingin mendapatkan kehidupan untuk makanan, cari dengan yang halal caranya. Tapi kalau sudah dapat, jangan ikuti nafsu berlebihan. Cari makanan yang menyehatkan, yang baik untuk fisik. Masya Allah ibu konsumsi, pesan ya, pesan ini ya, pesan itu. Coba cek baik untuk kesehatan. Butuh nggak gitu kan? Jadi jangan sampai ingin sesuatu dihadirkan saja tapi merusak bagi kesehatan. Itu nggak bagus. Ya, jelas sampai sini? Baik, tapi thayyib saja tidak cukup kan? Ada orang fisiknya sehat, bagus, kuat, tapi kadang-kadang pikirannya nggak bagus kan? Nggak baik gitu ya. Masya Allah, namanya thayyib. 2 kali puasa, 2 kali lebaran, nggak pulang-pulang misalkan. Itu persoalan juga. Baik. Ini sifat, ini fisik. Ketiga, itu disebut dengan ma'ruf. Oke, ma'ruf. Ma'ruf. Sudah? Ma'ruf itu kebaikan yang sudah menjadi sikap. Ya, sifat baik yang sudah menjadi sikap. Sikap. Ya, okay. Jadi kalau khair kan baru sifat ya. Ada orang sabar itu sifat. Tapi kalau dia dicela oleh orang, mengalami musibah, tenang, alhamdulillah dia terima, itu ma'ruf namanya. Jelas ya? Ada orang jujur. Jujur itu sifat, khair. Tapi kalau orang sudah disodori sesuatu, kan, ditawari dengan hal yang tidak benar, kemudian dia tolak, atau dapat dompet orang lain, nemukan dia kembalikan, itu ma'ruf namanya. Ya. Kita diminta mengajak pada yang khair, mempraktikkan yang ma'ruf. Quran surah ke-3 Ali Imran ayat 104. Di situ digabungkan keduanya. Posisi paling kanan di pertengahan. Quran surah 3 ayat 104. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Agak cepat sedikit. Yang keempat disebut dengan ihsan. Ihsan. Oh. Ini lebih tinggi lagi, Bu. Thayyib baru fisik, khair sifat, ma'ruf sudah sikap. Tapi kalau ihsan, perhatikan kalimatnya. Ihsan itu sikap baik yang dilakukan karena Allah. Sikap baik yang dilakukan karena Allah. Ibu kedatangan tamu ke rumah kan, janjian. Waktu saya datang ya jam sekian misalnya, Masya Allah. Ibu siapkan makanan, siapkan minuman kan ya.
Masya Allah, ibu luaskan tempatnya silahkan. Ketika ibu luaskan segalanya dan sebagainya, ibu siapkan, itu ma'ruf namanya. Baik, kenapa ibu menyiapkan tadi? Karena Allah, karena atau karena datangnya tamu? Awas, itu beda ya. Itu beda. Awas, hati-hati, itu beda. Bahkan nanti ada hadis yang khusus membahas tentang ini. Kalau di Al-Arba'in An-Nawawiyah, ibu belajar Al-Arba'in, itu hadisnya nomor ke-15. Nomor 15. Kalau di kitab Al-Wafi, itu sebelah kanan posisinya. Nomor 15, ya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Hormati tamunya. Nah, ada orang menghormati tamu kalau cuma dia memberikan makanan minuman saja, itu ma'ruf namanya. Tapi kalau dia lakukan bukan karena tamunya, karena Allah yang perintahkan ini. Ya karena Nabi yang pengen ini. Ketika dia lakukan sesuatu karena Allah, maka berubah kalimatnya dari ma'ruf jadi ihsan. Saya mau minum, kenapa orang minum umumnya? Karena haus. Tapi ketika seseorang minum dilakukan karena Allah, misalnya dia ucapkan bismillah, maka berubah ma'ruf jadi ihsan. Ya. Mau terima telepon, ada telepon orang misalnya kan, ibu mau terima. Baik, kenapa ibu terima? Karena ada telepon, itu ma'ruf namanya. Tapi ketika saya terima, karena Allah memerintahkan untuk menjawab setiap apapun yang ditanyakan pada saya. Bismillah, saya jawab. Waalaikumsalam. Itu ihsan namanya. Dan orang ihsan akan selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau orang ihsan itu, ibu mau minum misalnya kan, orang ihsan itu tidak mungkin menyentuh minuman yang tidak disukai oleh Allah. Karena tahu ketika mau minum dia diawasi. Orang ihsan tidak mungkin misalnya, maaf, menggunakan perangkat yang bukan miliknya karena sadar saat akan digunakan Allah lihat. Jelas di sini? Karena itu ketika Nabi ditanya oleh Jibril, ini Jibril Bu, jauh-jauh turun dari langit hanya untuk bertanya pada Nabi tentang ihsan salah satunya. Di Al-Arba'in nomor yang kedua, di hadis Muslim nomor ke-8, ya. Hadisnya dari Umar bin Khattab. Kata beliau, mal ihsan. Apa itu ihsan? Kata Nabi, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu engkau jadikan semua aktivitasmu sebagai ibadah karena Allah. Seakan-akan kau diperhatikan. Jadi orang ihsan itu makannya ibadah, minumnya ibadah, segalanya ibadah dan sebagainya. Coba ibu cek. Apakah duduknya ibadah, makannya ibadah, minumnya ibadah? Berapa yang hilang dalam hidup kita? Ya, padahal ini perintah Quran. Semua aktivitas menjadi ibadah. Quran surah 51 ayat 56. Posisi paling kanan sebelah atas itu kan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Makanya semua aktivitas kita, Quran surah 51 ayat 56. Semua aktivitas kita itu seharusnya jadi ibadah. Ya. Karena itu ibu nggak akan temukan ya, catat kalimat ini ya. Ibu tidak akan pernah temukan di kepercayaan lain yang dianggap sebagai agama, seluruh aktivitas yang dikerjakan bersanding dengan doa kecuali di Islam. Silahkan cek, semua aktivitas di Islam ada doanya. Ya, bangun tidur ada doanya? Ada. Agama lain nggak ada. Makan ada doanya? Ada. Minum ada? Bahkan ke toilet pun ada doanya. Bahkan saat ibu tidak mampu menghafal doanya, kata Nabi cukup ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Paling singkat Bismillah. Ya. Mau duduk Bismillah, makan Bismillah, minum Bismillah. Ini ibu minum ya, ibu minum misalnya. Jangankan ibu, non-muslim pun bisa minum. Sama-sama minum. Cuma bedanya orang Islam itu minum Bismillah. Maka kalimat Bismillah itu akan menjadikan minuman ini terbawa sampai ke akhirat nilai ibadahnya. Ditulis pahalanya. Ya. Tapi kalau cuma diminum saja itu cuma dunia. Jangankan ibu, non-muslim aja minum. Gak ada bedanya. Jadi setiap kalimat kita itu duduk Bismillah. Terima telepon Bismillah. Gitu kan? Itu jadi ibadah. Ada poinnya dituliskan. Jelas di sini? Baik, dari situ sikap itu kalau sudah hadir dalam diri kita disebut dengan ihsan. Orangnya muhsin. Orangnya disebut dengan muhsin. Ya. Baik, gabungan keempat ini 1, 2, 3, 4. Kalau digabungkan jadi satu, maka kalimatnya berubah menjadi solih. Solih. Oh, solih. Perempuannya salihah. Ibu pilih mana? Pilih mana ya? Taat kepada Allah, tapi fisiknya sakit. Atau yang kedua, sehat tapi nggak taat dengan Allah. Pilih mana? Sehat durhaka, sakit taat. Pilih mana? Oke ya, maka dikumpulkan sifatnya baik, fisiknya sehat, dipraktekkan lewat sikap dan dilakukan karena Allah. Dikumpulkan jadi saleh. Karena itulah fitrah di Quran, semua orang tua, bahkan sejak dalam kandungannya, anaknya dalam kandungannya, itu selalu berharap anaknya menjadi anak yang saleh. Kalimat pertama yang diucapkan oleh manusia di muka bumi ketika istrinya mengandung, itu ada di Quran surah ke-7 ayat 189. Posisi paling kiri sebelah atas. Quran surah 7 ayat 189. Falamma taghasyaha hamalat hamdan khafifa
Maka tatkala suami istri itu mulai bercampur, berhubungan seksual, mulai mengandung kandungan yang ringan, famarrat bihi, kemudian terus beranjak kandungannya, gitu kan? Falamma athqalat, maka tatkala mulai berat kandungannya, gitu kan? Pelan-pelan mulai berat, mulai terasa agak sulit, miring kanan kiri sulit, da'awallaha rabbahuma, keduanya mulai berdoa kepada Allah. Ini sunnah di Quran. Kalau ibu pengen punya anak yang baik, terlahir soleh dan baik, ini doa pertamanya langsung disebutkan di Quran. Lihat kalimatnya. La in ataitana shaliha lanakunanna minasyakirin. Ya Allah, di balik rasa sakit saya alami ini, dalam mengandung amanahmu, mohon ganti setiap rasa sakitnya ya Allah dengan hadirnya anak yang saleh. Kami akan bersyukur dengan itu. Suaminya juga begitu, Bu, karena ini ayatnya dua. Untuk laki-laki dan perempuan. Ya, jadi calon suami, calon istri. Calon ayah, calon ibu, ya. Baik, calon ayah, calon ibu. Jadi ayahnya pun berdoa. Ya Allah, di balik rasa sakit yang istri saya rasakan saat ini, mengandung amanahmu, mohon ganti setiap sakitnya ya Allah dengan lahirnya anak yang saleh. Kami akan bersyukur dengan itu. Kalimatnya saleh. Ya. Makanya ini sudah jadi fitrah. Saya belum pernah dengar sampai saat ini ada seorang ibu berdoa, ya Allah, jadikan anak saya anak yang thayyib, ya. Jadikan anak saya anak yang ma'ruf. Itu nggak ada. Pasti saleh.